Gimana Pagi. penilaian Bapak tentang pertanian di Jawa Barat, dan untuk kemajuan ke depannya gimana? Baik, terima kasih. Jadi perlu diketahui bahwa Jawa Barat secara umum merupakan wilayah yang memiliki lahan pertanian cukup besar. Setelah Jawa Timur yang hampir 1 juta hektar, kemudian Jawa Tengah hampir 950.000 hektar, kemudian Jawa Barat itu 928.000 hektar. Dari luasan wilayah tersebut, memang pertanian padi ya, itu sementara yang masih dominan, dan itu masih ada di wilayah utara, di mana terbesar ada di Kabupaten Indramayu hampir 115.000 hektar, kemudian di Karawang hampir 94.000 hektar, kemudian di Subang itu 84.000 hektar, dan Bekasi 57.000 hektar, di mana wilayah tadi merupakan lumbung padi bagi Jawa Barat dan juga sebetulnya lumbung padi nasional. Ditambah lagi dengan pertanian palawija, kemudian juga perkebunan yang menjadi bagian juga masih rumpun pertanian. Nah, dengan kondisi itu menunjukkan bahwa Jawa Barat itu adalah salah satu pusat pertaniannya di Indonesia. Artinya apa? Berarti perhatian dari sisi pendekatan kebijakan itu juga harus menjadi sesuatu yang dikonsentrasikan oleh pemerintah Indonesia pun juga, khususnya kita di Jawa Barat. Bapak sekarang mencalonkan DPD untuk Dapil Jawa Barat. Jawa Barat. Gimana untuk kedepannya, untuk pertanian juga? Jadi konsep pertanian dalam konteks DPD memang tidak secara langsung bahwa DPD mengurusi itu. Kalau saya sedikit jelaskan, tupoksi DPD berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 22 poin C dan D itu mengurusi 5 hal. Pertama tentang otonomi daerah, yang kedua hubungan pusat dan daerah, yang ketiga tentang pengelolaan sumber daya ekonomi alami, nah ini ada di dalamnya, dan ekonomi lainnya. Kemudian pemekaran, pembentukan dan penggabungan wilayah, dan yang terakhir adalah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tupoksi DPD adalah menyusun rancangan undang-undang terkait 5 hal tadi. Nah, pertanian itu adalah bagian dari buah sebuah produk undang-undang. Nah, undang-undang apa? Kemudian bagaimana? Kan kalau misalnya ada satu wilayah, contoh ya, Subang ataupun Indramayu ataupun juga Karawang. Tadi saya katakan bahwa Indramayu merupakan wilayah yang pertaniannya paling luas, hampir 115.000 hektar. Dengan hari ini Indramayu yang masih besar atau terlalu besar dan pertanian menjadi salah satu kekuatan ekonominya hari ini, tetapi ternyata beban-beban psikologi Kabupaten Indramayu ini terlalu berat. Akhirnya pertanian yang harusnya menjadi potensi belum dijadikan sebagai kekuatan yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Pun juga misalnya Subang itu sedang proses pemekaran Subang Induk dan Subang Utara. Kalau Subang Utara berarti boleh dikatakan 100% itu adalah lahan pertanian. Nah, ketika kebijakan-kebijakan politik terkait DPD, pemekaran salah satunya, nah bagi daerah-daerah yang memang konsentrasinya murni pertanian, mau tidak mau pertanian akan jadi sebuah kekuatan ekonomi di wilayah tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau ada satu daerah terlalu luas, ada sektor A, sektor B, sektor E, termasuk salah satunya pertanian, dan pertanian dianggap bukan sebuah kekuatan, akhirnya kan jadi terbengkalai. Nah, saya berpikir ketika terjadi pemekaran dalam konteks tupoksi DPD, maka wilayah-wilayah yang memang pertaniannya luas dan secara matematis memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ekonomi masyarakat, mau tidak mau kebijakan itu akan berpihak lebih kepada pertanian. Jadi harapan saya, maksud saya adalah ketika tupoksi DPD mendorong pemekaran kabupaten kota, maka wilayah-wilayah yang berbasis pertanian mau tidak mau dia harus perhatian kepada petani dan pertanian itu sendiri. Dari sisi mana? Dari sisi regulasi kebijakan, dari sisi juga regulasi anggaran. Nah, ini yang harus diperkuat. Tapi kenapa sering terlambat tentang pemekaran, dari bicara pemekaran? Contohnya 2010 ada pemekaran Karawang Selatan. Tapi hambatannya banyak gitu. Jadi sebetulnya sejak 19 sampai 2013 itu proses pemekaran di zamannya Pak SBY itu berjalan dengan baik. Gitu. Saya sudah punya datanya. Nah, terakhir sebetulnya tanggal 27 Desember 2013 Presiden RI itu sudah menyampaikan surat usulan beberapa pemekaran khususnya di Jawa Barat yang disampaikan Presiden kepada DPR RI. Dan itu kemudian, mohon maaf, dengan pemerintahan yang baru pada saat Pak Jokowi kan di moratorium tuh, diberhentikan sementara. Padahal gitu, Kang Ahmad Syafi'i ya,
political will pemerintah pusat pada saat zaman SBY clear, dibuktikan pemekaran banyak kabupaten kota ya, termasuk kita juga di Jawa Barat kan, Bandung Barat misalnya salah satunya kan, produknya, kemudian juga ya termasuk di luar daerah. Nah, pada saat proses itu Kang, itu sudah diajukan 20 kabupaten kota di Jawa Barat. Saya sebutkan saja, Sukabumi, itu Sukabumi Selatan, Sukabumi Utara. Malahan Bogor itu 4. Bogor Barat, Bogor Timur, Bogor Selatan, dan Jasinga. Kemudian Cianjur Selatan, Kota Cipanas. Kemudian Bandung termasuk yang masuk. Bandung Timur, kayak gitu. Karawang itu 3. Kota Cikampek dan Karawang Selatan, itu yang akan bilang tadi. Kemudian Indramayu Timur, Indramayu Barat, kemudian Tasikmalaya Selatan, termasuk Cirebon. Cirebon itu bukan Cirebon Timur, Cirebon Barat waktu itu, tapi daerah istimewa Cirebon. Termasuk 2013 itu kan sesuai dengan surat presiden atau disebutkan Surpres ya, Surpres 65 tanggal 27 Desember 2013. Mengapa Surpres 65? Karena di halaman 65 itu adalah daftar usulan pemekaran kabupaten kota termasuk pemekaran provinsi. Provinsi Bogor, Provinsi Cirebon, dan daerah istimewa Parahyangan. Itu 3 provinsi itu. Jadi di planning kita jadi 4 provinsi dengan tambahan 20 kabupaten. Hari ini, memang bukan hari ini ke belakang masih on proses moratorium. Nah, dengan proses potensi pergantian pemerintahan yang sudah dipastikan tahun 2024, kita harus mempersiapkan kembali dokumen-dokumen itu, disesuaikan lagi dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Karena syarat dan ketentuan sebelum 2013 yang diajukan oleh Presiden kepada DPR RI itu sudah tidak berlaku kan? Karena itu menggunakan Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2002 kalau nggak salah. Nah, sekarang kita sudah menggunakan surat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana salah satu klausulnya, saya lupa pasalnya, ketika satu daerah itu mau pemekaran, maka satu surat saktinya, surat kesepakatan bersama atau disebut SKB antara pimpinan DPRD dengan bupati. Nah, hari ini sejak tahun 2020, 2021, 2022 dan sekarang berproses tahun 2023, saya bicaranya 2022, 2021, 2020 itu telah disepakati 8 DCOB baru. Mana saja? Bogor Barat, Bogor Timur, Sukabumi Selatan, utaranya belum. Cianjur Selatan sudah, Garut Selatan, Garut Utara, Tasikmalaya Selatan, dan Indramayu Barat. Jadi sekarang sudah 8 nih Kang. Berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 sudah diselesaikan. Nah, tahun ini yang saya tahu Subang Utara dan Sukabumi Utara sedang proses di DPRD Jawa Barat. Kurang lebih begitu yang saya pahami. Pemekaran kabupatennya. Betul. Dengan Bapak siapa? Saya dengan Budianto. Makasih atas waktunya. Baik. Bisa dilihat kembali kenanya. Dengan kemauannya dia dari Karawang, dia selalu semangat sekali. Yang paling menariknya itu dia itu tentang Islam. Dia selalu di politik hayu, kalau di praktisi hayu, kabar gitu. Ya, alhamdulillah sekarang agak bergeser, terbantu. Ini Pak Agus Salim, Pak ini dari berdirinya Gertasi itu dia selalu hadir. Kalau Gertasi ada gitu, sampai diantar-antar tengah puting, aprak-aprakan ke rumahnya Pak Ahmad Fadil dari Cianjur barusan. Itu punya sejarah itu. Saya menerangkan dia itu nggak tahu bahwa